Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini yang berhadir bersama-sama dengan kita, Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas Marendal, Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Haji Anwar Sinaga, tokoh masyarakat Bapak Slamet Pamuji, Sarjana Pendidikan, kemudian anak-anak santri yang berhadir bersama-sama dengan kita dari pesantren tahfiz Quran Al-Isyah Hakim, anak-anak yatim, para duafa, dan sebagai pimpinan pondok tahfiz ini adalah Bapak Ibrahim, Magister Hukum Islam. Dan yang kami cintai, kami banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada sore hingga malam ini kita semua masih dalam kondisi sehat dan bernapas. Kalau masih sehat, kalau masih bernafas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menuju majelis ilmu, meringankan langkah menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkahnya menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Hidup kita di dunia ini, sejak kita dilahirkan, kita tumbuh menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga nanti kita akan kembali ke rahmat Allah. Tak ada bekal lain yang patut kita cari, kita amalkan sekaligus sebagai pembuktian di pelataran kiamat, kecuali kita mengabdikan diri di hadapan Allah dengan pertama-tama mencari ilmu. Dengan ilmu inilah manusia dimuliakan oleh Allah. Ilmu dalam segala bentuk kompetensi ilmu, kita bisa beramal kepada Allah dari segala macam bentuk ilmu. Ilmu sekuler, ilmu agama yang menjadi prioritas utama bagi seseorang untuk mendapatkan surganya. Siapa yang tidak menerima apa yang diberikan Allah dalam konsep ilmu, maka dia tertinggal dalam hidup. Sudah banyak contoh yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Bahkan Al-Quran menegaskan orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kita tahu semua, negara kita Indonesia ini disebut negara yang paling kaya di dunia.
Kaya dalam bentuk apa? Sumber daya alamnya. Indonesia ini adalah negara kaya sumber daya alamnya. Mengapa Indonesia kaya? Karena penghuni negara ini penduduknya mayoritas beragama Islam. Di mana ada orang beriman, di mana ada orang yang bersolawat, di mana ada orang yang sujud kepada Allah, maka negeri itu diberkahi. Walau sikna labasna fi kulli qaryatin nazira. Diberikan negeri itu keberkahan dari Allah, maka kita kenal Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seorang ekonom senior di Jakarta mengatakan, Indonesia ini kalau sekarang dia terpuruk, artinya para penguasa pemerintah yang ada tidak betul bekerja bagi aspirasi masyarakat, lalu Indonesia ini ekonominya terpuruk. Hanya dalam satu malam ekonomi Indonesia ini akan kembali. Walaupun pemimpinnya bersiasat untuk tidak membela negara dan masyarakat ini, ekonomi Indonesia ini tidak akan hancur. Satu malam saja akan kembali. Mengapa? Karena di Indonesia ini, sekalipun yang kita lihat dalam rezim 10 tahun belakangan ini, sampai sekarang di ujung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, Indonesia ini tidak pernah aman. Selalu dihantui, dihadang dengan berbagai macam persoalan. Maka ada dakwah. Apa arti dakwah? Dakwah itu adalah menjawab solution in the life, jawaban dalam kehidupan umat manusia, jawaban dalam keterpurukan suatu negeri adalah dakwah. Kenapa disebut dakwah, Ustaz? Kenapa disebut dakwah? Dakwah itu artinya tuding, tuduh. Jadi seorang pendakwah tak bisa dihukum. Sama dengan sosok hakim. Ketika dia mengadili sebuah perkara, ada terdakwa di depannya, dia akan tuduh, dia akan vonis, dia akan jatuhkan hukuman. Mengapa? Karena terdakwa berarti tersangka, tersangka berarti bersalah. Itulah sebabnya ada perbedaan antara teokrasi dan demokrasi. Teokrasi artinya pemerintahan Allah, teo artinya theos, krator. Demokrasi, demos and krator. Sebuah pergulatan regulation, aturan dalam pemerintahan Allah dan aturan dalam pemerintahan dunia. Theos itu adalah pemerintahan Allah, yang menjadi penguasa tunggal adalah Allah. Siapa menteri-menterinya? Menteri-menterinya adalah para malaikat yusoluna ala nabi. Menteri-menterinya itu adalah para malaikat. Siapa legislatornya? Siapa pelaksana untuk kemakmuran masyarakatnya? Adalah nabi dan Rasul. Ini pemerintahan gambaran filosofis dalam pandangan teologis. Kita mesti paham itu. Kemudian dalam demokrasi, ini lain lagi persoalannya. Demos and krator. Krator itu adalah pemerintahan, adalah aturan, regulation. Jadi ada perbedaan antara yang terjadi di dunia ini dan yang terjadi atas penentuan Allah. Hak dan batil. Artinya perbedaannya terjadi. Pemerintahan Allah bersifat adil. Adil. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'u mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Qul amara rabbi bil qis. Dari perkataan firman Allah diturunkan kepada para malaikat, malaikat menyampaikannya kepada manusia, para nabi, dan nabi-nabi mengejawantahkannya ini dalam kompleksitas kehidupan manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi.
Saya antar begitu pelan-pelan dulu. Tema yang saya dengar tadi adalah menjalin ukhuwah Islamiyah dan mengokohkan tauhid. Mengapa? Karena konteks kehidupan yang terjadi, ukhuwah Islamiyah berantakan, ulama diadu domba, umat Islam dipecah belah, sementara ketauhidan kita rapuh ibarat pondasi. Masjid Al-Ikhlas ini kalau mau dihancurkan lama. Kalau hanya tembok, kalau hanya tiang yang kita robohkan lama. Tapi kalau panggil tukang yang pertama kali meletakkan batu pertama, supaya Masjid Al-Ikhlas ini roboh, hancurkan dari pondasi. Dasar ketauhidan kita adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bir rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jangan diam-diam. Kalau saya sebut nama itu respon cepat. Itu umpan balik. Orang beriman ketika mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya bergetar. Satu. Yang kedua, mendengar nama baginda tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respon cepat, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kita respon nama ini, iblis, setan dan para sekutunya semakin kacau barisan mereka. Saya cuma coba saja, baru semen campuran pertama Bapak Ibu sudah rontok. Bagaimana tauhidnya kuat, mendengar nama Allah kita diam, mendengar nama Muhammad kita bungkam. Saya pernah duduk di terminal, mau terbang saya, mau flight, kurang lebih beberapa menit saya akan take off. Sementara duduk, bunyi suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang di sebelah sana, yang di sebelah saya rupanya bukan muslim, kafir. Langsung berdiri. Kayaknya tersinggung. Wah, setan kalau dengar begitu kan kabur. Oh, saya bilang ingat saya dulu, sama kawan. Sama kan saya begitu juga dulu. Saya dulu sahabat setan, bahkan setan. Dari kafir bagaimana? Jengkel mereka dengar itu. Apalagi sekarang cara hancurkan Islam, pukul ulamanya, jatuhkan reputasi mereka, pecah belah mereka. Kalau Islam sudah pecah, dengan leluasa kita kuasai harta kandungan yang terkaya di dunia ini. Coba lihat, mereka itu sedikit persentasenya, orang kafir itu cuma berapa persentase di Indonesia. Tapi Bapak Ibu lihat berita-berita yang ada sekarang. Siapa yang bermanuver? Siapa yang berpolitik? Siapa yang melakukan kamuflase dalam kompleksitas kehidupan kita bermasyarakat sehingga muncul istilah politik identitas? Siapa yang bermain itu? Sampai Jokowi berdiri, jangan coba-coba melakukan politik identitas. Dia melakukan lebih pada politik identitas, cawe-cawe, mengatur orang-orang yang akan maju sebagai calon secara presentase, dalam attitude, behavior, kelakuan, tabiat, sampai kepada catatan akademik rekod. Mereka lebih qualified daripada Pak Jokowi. Orang-orang yang terpelajar duduk sebagai eksekutif, duduk sebagai legislatif, duduk sebagai lembaga yudikatif. Mereka punya kemampuan intelektual di atas rata-rata, melampaui sang pemimpin yang sebentar lagi, insya Allah 1 tahun lagi tuh turun. Seminggu yang lalu saya nonton
Indonesia merdeka, upacara kemerdekaan, ada beberapa catatan yang saya lihat yang tidak khidmat, atau kalau kita ibadah Ustaz tidak khusyuk. Ibu bapak jangan ikuti penilaian saya, cukup dengar saja. Yang saya lihat ketika Jokowi berdiri menyampaikan pidato kenegaraan, innalillahi. Jokowi pakai topi adat, hampir tak mampu lehernya tampung kepala sampai miring begini. Miring begini ya? Antara topi pakaian adat dengan Pak Jokowi tidak klop postur tubuhnya. Kemudian yang kedua, ada medali besar sekali. Medali apa ini? Medali di dada seperti seorang rektor dalam konteks yudisium ingin mewisudakan para mahasiswa. Ada apa maksud simbol di dada itu? Saya sampai sekarang masih kabur. Berdiri sebagai presiden, bukan berpidato terkait dengan aspirasi publik, terkait dengan fenomena kehidupan roda pemerintahan yang terucap dari mulut sang pemimpin adalah curhatan, istilah orang modern. Curhat dan bicara tentang perdebatan publik terkait dengan etos, kinerja, bahkan postur dan kemampuan dirinya sebagai seorang sang leader. Ini tidak boleh sebagai seorang pemimpin kalau belajar tentang konteks demokrasi. Kita hebat, negara yang masuk pada bagian dari demos and krator. Indonesia ini, ibu bapak pikir orang Indonesia bodoh. Orang Indonesia ini di Amerika, di Eropa, di Australia, di Asia, Afrika, ujung ke ujung dunia. Kalau bilang you from Indonesia, Anda adalah orang yang hebat. Orang Indonesia itu dikenal hebat, santun, beradab, dan orang Indonesia itu pintar membawa diri. Jadi tidak ada konsumsi politik dunia itu mengenal Indonesia ini orang yang keras, atau yang kita tahu sering dituduh Indonesia katanya sarang teroris. Kalau Indonesia sarang teroris mengidentikan kepada Islam, saya tak mungkin masuk Islam. Saya orang yang berpikir Allah beri saya hidayah, Allah beri saya petunjuk. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah kasih saya petunjuk. Ini hidayah, ini rahmatul hidayah, ini Islam. Masuklah kamu ke dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Dari mana menemukan Islam? Dari penemuan kajian melekatkan diri pada 3 aspek aksiologi, etika, logika, estetik. Mengukur Islam dari kebenaran logika. Apa logika itu? Kitab suci Quran dikaji secara logika. Baca dari suratul Fatihah sampai Quran surah Anas. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Allahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga. Itulah sebabnya Al-Quran bebas dari intervensi tangan dan otak kotor manusia. Sedangkan Bible Kristen, kitab Kristen, hampir setiap bulan berubah-ubah. Matius bilang salto ke kanan, Markus bilang jungkir ke depan, Paulus bilang lompat ke belakang. Bingung kita. Kontradiktif, irasional, dan tidak sistematik, tidak kontekstualik, tidak juga teologis. Theos and logos. Theos adalah Allah, Rabbul Alamin, pencipta. Sedangkan logos adalah perkataan. Itu yang orang sering sebut teologi. Ini kan ada master hukum Islam,
sarjana hukum Islam, pasti belajar itu. Kalau dia ada duduk di sini, si Pak Ibrahim pimpinan. Jadi ada teologi Islam, ada komponen teologi Islam, Islamologi, ada teologi Kristen, ada teologi Hindu, ada teologi Buddhis. Jadi semua agama ini secara keyakinan dalam konstruksi keimanan yang dianut setiap beragama pasti menganggap dirinya agamanya benar. Betul apa betul? Ada tetangga kita di sebelah orang Kristen, tanyakan, apa Anda percaya agamamu benar? Dia akan bilang, yes, agama saya benar. Anda tanyakan kepada yang Hindu, apa betul agama Anda benar? Kalau dia Hindu sejati, Kristen sejati, Buddha sejati, pasti akan menganggap, yes, agama saya lebih benar daripada agama Anda. Ini orang jujur, walaupun pengakuannya agamanya salah. Yang munafik itu, ini agamanya Islam lalu mengatakan agama Kristen, Hindu, Buddha sama dengan agamanya. Ini penjilat di atas penjilat, lebih daripada Gogok yang di sana itu. Gogok itu kan jago-jago jilat. Abu Jongos, Denny Siregar, Ade Armando, banyak lagi musim di Indonesia ini di zaman Jokowi sekarang. Ini lagi musim, ini golongan-golongan munafik. Tapi kalau dibilang munafik, marah. Ada juga nenek-nenek yang nggak suka dengan ibu-ibu. Dia marah kalau ibu-ibu aktif di majelis ta'lim, muta'alim, belajar tentang ilmu Islam. Nggak mau dia kalau ibu-ibu aktif di majelis ilmu. Apa-apaan ibu-ibu ini? Datang-datang di majelis ilmu, habiskan waktu di majelis ilmu. Lil mar'ati zir'ahni al-qabri wal jauj, untuk memberikan ketentraman, kata Nabi, seorang wanita. Dua hal yang perlu diperhatikan bagi ibu-ibu. Lil mar'ati zir'ahni al-qabri wal jauj. Yang pertama adalah kubur, yang kedua suami. Taat kepada Nabi, tunggu dulu, taat dulu kepada suami. Taat kepada Allah, tunggu dulu, taat dulu kepada suami. Kalau suami bajingan, Ustaz, jangan ditaati, belum perlu diceraikan. Bo, masih sore sudah mau tidur kalian. Kalau saya giling, kalian pun kugiling memang. Jangan taat hanya kepada Nabi. Seorang perempuan pernah bertanya, ya Rasul, siapa yang aku taat setelah taat kepada Allah? Kata Rasul, sebelum kau taat kepada Allah, kau taat suamimu dulu. Kamu tidak taat dan tidak beriman kepada Allah apabila kamu tidak taat kepada suami. Tapi suami yang bagaimana? Suami yang betul-betul di jalan Allah, yang menuntun istrinya ke jalan yang lurus, bukan yang mengajak pada keburukan. Ingat beberapa bulan silam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Sampai nangis-nangis di pengadilan, itu PC itu. Aku dibanting-banting. Ini karena apa? Hakim tak bisa dibohongi. Saya sendiri pun pernah masuk penjara. Hakim kalau sudah habis dalam perhitungan prediksi yuridis, artinya hukum itu tidak hanya berdasarkan pasal dan angka dalam bab dan pasal-pasal ayat. Tidak hanya dalam prediksi angka. Hakim punya satu kelebihan yang Allah berikan adalah assumption. Dia punya feeling. Makanya kalau sudah habis ayat-ayat yuridis, hakim akan sidang dengan cara tanggapan hakim dengan apa? Asumsi hakim, anggapan hakim.
Kalau sudah kehabisan ayat dan hakim tahu, hakim, polisi, jaksa, penuntut umum, penasihat hukum dan lain sebagainya, mereka tidak bekerja hanya dasar yuris, tapi mereka bekerja dengan pembuktian barang bukti. Makanya saya pernah masuk penjara, bebas oleh hakim, dibebaskan, diketok palu, bebas. Karena saya tahu persis, nggak usah menyangkal di hadapan hakim. Apa yang kita lakukan, hakim, polisi, jaksa paling senang kalau kita ngaku. Gentleman, kita akui kesalahan kita. Terdakwa, apa betul Anda mengatakan Roh Kudus, Anda bilang Roh Kudus? Betul yang mulia. Nah itu kan saya masuk penjara. Gara-gara kudis saya masuk penjara. Ada kudis ngaji? Oh iya. Artinya ibu bapak dapat Islam tanpa pengorbanan. Awak istri dan anak-anak dapat Islam. Innalillahi. Berkorban dulu Ustaz. Manado, awak Manado ini bukan Halak Batak. Halak Batak ada Nasution Kristen, ada Harap Kristen, ada Harap Islam. Assimilation. Terjadi perkawinan campur. Ada Simanjunta Kristen, ada Simanjunta Islam. Lubis Kristen, Lubis Islam. Manado tak ada. Nangado. Apa Nangado? Margamuna. Margamuna. Tidak ada. Tidak ada Karejo. Jadi itu Sinaga, awak Waloni, mana ada marga Batak Waloni? Waloni marga Manado, sama dengan yang kemarin bikin kasus Rocky Gerung. Satu kampung kita. Kacau Rocky Gerung itu, tidak bisa nih. Sama-sama kacau lah kami. Saya, Rocky Gerung, Habib Bahar, Smith, satu kampung kami. Habib Bahar masih kecil begini, saya sudah dewasa. Dia masih kecil dulu, rambutnya memang gondrong. Ibunya Manado, bapaknya Arab. Dari keturunan zuriat para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah percaya bapak ibu. Oh itu bukan Nabi punya turunan, jangan percaya. Itu munafik, penjilat yang ingin mencari muka kepada penguasa. Iya, insya Allah. Saya ini dari kafir masuk Islam, cinta pada persatuan ukhuwah, jaga rahasia sunnah, rahasia mazhab, rahasia nasab. Nasab adalah keturunan genetika, mazhab adalah aliran hilafiyah. Jaga ini, jaga. Coba lihat tadi imam menyampaikan usai solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahaina rabbana bisalam wa akhirnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala yal jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah imam dengan jelasnya begitu, ada yang bunyi, ada yang silent. Ada juga imam yang tidak begitu. Tadi begitu salam imam ya menyebut dua nama ya, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Dua nama Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah genetika kita, itulah ukhuwah kita. Ibrahim punya gen orang Arab, Israel punya gen juga dari Ibrahim. Anak Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Dari Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baru kita disebut orang berserah diri, orang mukmin. Jadi percaya kepada semua nabi. Jadi kalau bilang ini jangan percaya ikut nasab, hati-hati.
menjelek-jelekan sama Muslim. Kita negara yang pluralistik, negara yang majemuk. Bangun kekuatan pondasi kita sesama ukhuwah Islamiyah. Jangan suka menjelekkan sesama Muslim, apalagi ulama. Dekat-dekat pilpres, para habaib diserang. Oh, ini bukan keturunan Nabi, palsu. Kenapa nggak dari dulu? Jangan curiga sama saya Bapak Ibu. Saya bukan orang-orang FPI. Saya bukan NU. Saya bukan Muhammadiyah ya. Saya bukan Nahsabandiyah. Saya bukan Al-Wasliyah. Saya bukan Banser, apalagi Banserem. Saya dari dulu kawan, 16 tahun saya Muslim. Saya berjuang sendiri kemana-mana dengan bini anak. Gak pernah saya ada dalam organisasi Islam manapun, tapi saya adalah bagian daripada NU, bagian daripada Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Nahsabandiyah. Jadi saya gak ada urusan. Saya bela para habaib karena mereka betul-betul secara genetika adalah keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bukan, apalagi saya dari kafir saya ini. Bersyukur bisa dapat hidayah. Allahu Akbar. Ibu bapak, bersyukur saya dikasih hidayah. Ini hidayah Yahya. Kamu adalah golongan muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa kata Allah yang kami berikan hidayah, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Jadi bukan mualaf. Kalau mualaf itu kan cuma karena mau kawin. Oh, banyak yang masuk Islam pura-pura. Banyak mengaku di majelis taklim, datang ke masjid, Assalamualaikum, pura-pura mati seperti kucing kena air panas. Dulu nama saya Robertus, sekarang jadi Abdullah. Mohon maaf Ustaz, dibawa ke sana kemari, maaf. Golongan begini yang dari kafir masuk Islam bukan mualaf, kualat. Datang naik turun masjid yang dibawa sumbangan. Islam tidak mengajarkan tangan di bawah. Islam mengajarkan tangan di atas. Ini kalau orang politik yang dengar ceramah begini senang sekali. Ada pernah saya ceramah di Lampung, saya bilang Islam mengajarkan tangan di bawah daripada tangan di atas. Begitu keluar masjid, kejar si pelit, dikejar. Pelit ini, Ustaz, dia punya pompa bensin 5 di Lampung. Anak-anaknya ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang hansip. Tinggal malaikat yang nggak jadi, Pak. Karena malaikat seleksinya dari Allah. Ini Jokowi juga kalau ada pencalonan, jangankan presiden, kalau ada pencalonan malaikat mau wajib melamar itu, Pak. Saya ceramah baru turun dari mimbar, masih haus saya. Dia tanya, Ustaz, baik, apa sih? Anak mau tanya antum dulu. Oh, silakan. Tadi antum bilang jangan tangan begini, tangan di atas. Yes, betul. Ini pelitnya 17 setan, Ustaz. Ustaz, boleh tanya enggak? Boleh. Di depan saya ini, di depan rumah saya ini ada masjid, kalau siang hari pengurusnya pakai apa namanya? Itu yang kotak infak. Pakai apa? Kutipan. Ada yang tukang panitia yang minta di mobil. Kalau bagi saya Ustaz, saya tidak setuju. Itu kan tidak boleh begitu. Kita berdoa saja. Saya bilang begini, Pak, kalau berdoa mau rasanya lama. Ini masjid juga kan semennya tidak boleh keras. Jadi mohon maaf Pak, yang memberi itu adalah orang-orang yang ikhlas. Insya Allah. Jadi Ustaz takutnya malu sama agama lain. Enggak peduli, Pak. Nafas yang Allah berikan, orang yang beri berarti dia syukuri oksigen yang masih dia hirup. Termasuk Bapak, kalau masih bernafas, Bapak juga mesti kasih. Payah kalau tanya ke Ustaz begini. Ente mau tanya orang baru masuk Islam, carilah ulama-ulama yang bijak. Apalagi kalau penjilat, setuju dengan antum itu.
Orang yang tidak berikan berarti dia orang yang tidak bernapas. Berarti dia punya napas sendiri. Apalagi seperti bapak, kalau nggak bernapas masih bisa beli oksigen, bernapas sendiri. Alhamdulillah Pak, antum masih sehat. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aktsarahum la yashkurun. Banyak manusia tidak tahu bersyukur, kata Allah. Ketika diberi nikmat mereka tidak bersyukur. Pak, 50 juta Bapak berikan dengan sawit dan kelapa Bapak, karet yang ada di Lampung, pompa bensin Bapak, dan bahkan harta saldo Bapak di rekening Bapak, bukan susah, ditambahkan Allah rezeki sampai Bapak sehat. Saya nggak pernah kasih Ustaz. Iya, karena Bapak pelit. Berdiri dia bilang, tidak boleh katanya umat Islam minta-minta di jalan. Lambat orang kasih. Hei, ingat baik-baik, yang ngasih juga belum tentu Muslim, bisa juga orang kafir. Ada beberapa kafir di Jakarta itu, orang bikin kurban kemarin Idul Adha, ada orang Cina kasih sapi. Tanya sama saya, Ustaz, itu ada yang mau ngasih sapi tapi agamanya bukan Islam. Ya bukan Islam, sapinya Kristen atau Islam? Saya tanya dia. Coba tanya sama sapi itu, Pi. Waalaikumsalam, Pi. Bukan papi, Waalaikumsalam, Pi. Oh. Kalau dia jawab, Waalaikumsalam. Kamu Kristen atau Islam, Pi? Oh. Dia nggak bisa jawab, dia tak punya agama. Berarti dia ingin dikurbankan. Bagaimana menurut Ustadz itu dengan dalilnya? Insya Allah kebaikan, rizki dan barokahnya ditambah Allah di dunia, tapi pahala imannya, nilai surga tak berpengaruh sekalipun emas lapis berlian yang dia berikan. Sekali kafir, semua harta-hartamu bahkan keturunanmu menjadi umpan jahanam.